Ibu Rina? Rima. Oh, Ibu Rima ya. Assalamualaikum Ibu Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Diva Almadeni. Ibu Rina bisa panggil saya Diva. Oke. Ulun saya adalah guru matematika di Sekolah Tahfiz Quran As-Sanawi Banjarmasin. Oh, Masya Allah. Cocok lah itu. Tipe pemikirnya dan guru matematika ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu, bertatap muka, berbincang dalam acara Bincang Kita pada As-Sanabil TV. As-Sanabil TV. Oke. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rima? Oh, ini jawaban kalau versi guru tetap semangat, sehat, luar biasa. Iya. Benar sekali. Sesenang itu loh. Iya, sekolah kita. Ngobrol di sini, datang ke sini. Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Bu. Ini kita sekarang melihat bahwa negara kita sedang dihadapi oleh polemik, oleh masalah di mana kita menemukan berita-berita mengenai kriminalisasi terhadap guru. Guru yang menghukum siswa atau guru yang menegur siswa karena yang berita ditampar itu ya. Iya, betul sekali. Apa pendapat Ibu tentang hal ini? Kalau saya gini, gimana perasaan guru? Sebelum saya pendapat saya. Kalau perasaan saya agak takut gak jadinya kayak gitu. Iya, waduh, guru-guru sedikit dilaporkan, undang-undang perlindungan anak, gitu ya. Betul, tidak ada undang-undang perlindungan guru. Kenyataannya ada kok, gitu ya. Guru-guru yang bernaung di bawah PGRI, mereka sudah pasti kan dia punya undang-undang yang melindungi guru atas apa yang dilakukan oleh guru dalam rangka koridor memang untuk memberikan pendidikan ya, mendidik anak gitu. Nah, memang kadang-kadang ada semacam ketakutan bagi guru ketika kita berhadapan dengan undang-undang perlindungan anak di mana anak tidak boleh mendapatkan kekerasan ya. Untuk melihat suatu peristiwa memang kita tidak bisa melihat dari sudut hitam putih saja, kita harus melihatnya bijak dari segala sisi. Satu sisi ya, kalau saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita itu adalah kepentingan terbaik anak. Yang mungkin kalau kalimatnya kata-katanya demi kepentingan terbaik anak, guru merasa, wah, kalau kami di guru berarti kami nggak diperjuangkan dong, kalau gitu ya. Tidak seperti itu jalan ceritanya. Karena tadi kita sudah belajar ya di seminar bahwa anak tersebut di bawah usia 20-25 tahun, otak prefrontal cortex belum matang. Ini yang membuat mereka bisa jadi tidak bijak dalam memandang suatu hal. Tidak seperti kita orang dewasa. Nah inilah, anak merokok jelas salah. Dia melanggar peraturan, ini adalah anak dengan perilaku sosial menyimpang. Tapi kita juga perlu sadar, di balik anak dengan perilaku sosial menyimpang, ini ada pola asuh yang sangat bermasalah. Sehingga ketika melihat suatu kondisi anak yang ya seperti itulah, gitu ya, merokok, mungkin gangster dan sebagainya, tugas kita itu adalah bagaimana tidak jadi pola pengulangan. Sehingga kita melihat akar masalahnya itu yang perlu kita perbaiki. Bukan hanya tindakan represif, di mana kita menekan anak dan tanda kutip membuat anak jera dan kapok. Di satu sisi, kami pun bisa memandang guru yang menampar anak itu, kita bisa memandang memang berat banget, lelah banget jadi guru di masa kini. Betapa banyak guru yang mereka seakan-akan menjadi ketiban orang tuanya tidak selesai dalam mengasuh anak. Mereka menghadapi anak-anak dengan hutang-hutang pengasuhan dari orang tua. Orang tua mengasuh yang tidak selesai di rumah membuat guru jadi sangat lelah emosi. Maka ketika ada penelitian yang mengatakan guru di Jepang itu setiap tahunnya lebih dari 5.000 guru Jepang mengambil cuti. Cutinya gara-gara apa? Cuti karena mereka mendapatkan perasaan permasalahan kesehatan mental mereka yang bermasalah. Cuti sangat penting sekali bagi guru. Ditekankan banget ya. Cuti sangat penting sekali bagi. Nah, tapi kalau guru di Jepang dengan sistem pendidikan yang baik dan siswanya tidak sebanyak Indonesia, kita paham gurunya saja masih ngaku 5.000 guru tiap tahun cuti untuk masalah kesehatan mental mereka. Guru di Indonesia bagaimana? Apakah ada yang di rumah sakit sebelah Ansal duduk-duduk poli jiwa lagi antri? Wah, kan banyak bisik-bisik tetangga. Kenapa gurunya di poli jiwa? Betul. Di poli psikologi. Ya. Karena guru juga bisa lelah emosi menghadapi anak-anak sekarang yang mungkin kalau bahasa sekarang, anak generasi strawberry, rapuh banget ya, ekspresif bablakan, open-minded, tapi rapuh banget. Anak sekarang sedikit-sedikit bawaannya itu baper gitu ya. Dan ini mempengaruhi bagaimana guru juga banyak mendapatkan sampah emosi. Maka perbedaan pemaaf dengan pembunuh apa? Saya balik nanya dulu.
Perbedaan Pemaaf dan pendendam. pemaaf itu dia memaafkan tapi masih mendendam. Pemaaf dan pendendam, apa persamaannya, apa perbedaannya Ustaz Diva? Sulit nih, Bu. Nah, supaya kita bisa memaknai bagaimana seorang guru bisa akhirnya menampar. Ya. Pemaaf dan pendendam, persamaannya adalah mereka sama-sama rajin tahajud, mereka sama-sama rajin ngaji, mereka orang-orang beriman. Bahkan orang yang pendendam itu sering mungkin jangan-jangan berdoa sama Allah, ya Allah, aku sudah begitu banyak mendekatkan dirimu, tapi rasa sakit hatiku ya Allah masih sekuat itu ya Allah. Ya, mereka sama-sama beriman, sama-sama bersyukur. Yang sering orang mengatakan ini orang kalau perilakunya buruk, ini pasti spiritualnya bermasalah. Belum tentu. Perbedaannya adalah itu mereka persamaannya bukan sekedar manusia, mereka bisa jadi orang yang tetap beriman dan bersyukur. Perbedaannya adalah si pemaaf punya ilmu mengalirkan rasa sakit, pendendam tidak punya ilmunya. Kalau dia punya ilmunya, dia tidak dendam, maka dia lakukan seperti sahabat Rasulullah yang dikatakan Rasulullah, setiap dia lewat ahli surga lewat, kata Rasulullah. Dia punya ilmunya apa? Setiap malam journaling, kemudian mendoakan orang-orang, ya dilepaskan rasa sakitnya, didoakan orang-orang menyakitinya. Ini ilmu kan? Betul. Nah, maka guru yang menampar tadi udah capek banget bisa jadi menghadapi siswa dengan segala perilakunya, tapi gurunya mungkin belum punya ilmunya bagaimana mengalirkan, ekspresikan emosinya dengan sehat. Itu yang kita melihat dari sudut pandang itu. Maka kita bisa berempati, maka kalau gurunya dikasih ilmu, nggak kayak gitu kejadiannya. Dia bukan guru yang bermasalah, cuma dia guru yang belum punya ilmu bagaimana mengekspresikan emosi dengan sehat. Ya, siapa nggak marah melihat siswa yang merokok, siapa nggak kesel, betul. Tapi mengalirkan emosinya yang perlu barangkali diperbaiki. Itu saja kalau saya melihatnya. Ya. Terus bagaimana mengalirkan ekspresi itu? Ini ya. Kayak saya jadinya konsultasi ya. Curhat sebagai seorang guru. Konseling gratis ya. Nah, memang perlu sekali psikolog di sekolah itu. Itulah kalau kita mengatakan, kalau ketika surah Al-Isra 84 mengatakan setiap manusia berjual dengan tabir atau pembawaannya masing-masing, maka cara orang mengekspresikan emosi akan sangat berbeda-beda. Oh, dia laki-laki tipe thinking yang tadi saya sepil. Mungkin secara umum laki-laki suka berhibernasi, menarik diri, dia kemudian mengevaluasi diri dan kemudian berkontemplasi dan merumuskan solusi. Kan ya? Tapi tidak semua laki-laki seperti itu. Anak saya yang feeling, cara mengalirkan marah masih curhat sampai nangis 2 jam. Lega, besoknya kuliah semangat. Nah, maka ada begitu banyak pilihan untuk mengalirkan perasaan sedih, kecewa, dan marah. Anda cek, Anda cocoknya tipe yang mana. Ada dengan barangkali tipenya harus menggerakkan badannya, tipe sessing, terutama cocok seperti itu. Dia olahraga keras, lari-lari, hormon stres terurai, hormon cinta masuk. Maka ini juga bisa mengalirkan perasaan sakit. Ada dengan cara curhat, menangis dalam dengan bestinya. Itu membuat kita merasa nyaman. Ada yang tadi merenung 2 jam mancing. Gak penting dapat ikannya cuma berapa ekor, tapi dapat sensasi betapa aku bisa memaknai bahwa apa yang terjadi pada diriku, kenapa ini bisa terjadi, dan aku harus melakukan seperti apa. Ada caranya kadang-kadang harus teriak dulu di pantai barangkali, ya, baru dia merasa plong. Terutama tipe insting yang mungkin merasa yang secara kita katakan adrenalinnya memang lebih tinggi dibanding tipe yang lain. Nah, ada yang barangkali silaturahim ngobrol dengan banyak orang ketemu, oh sudah senang banget gitu ya. Ada yang sekedar aku nonton film menginspirasi, iya nih. Atau bahkan sekedar tidur. Real sekali. Iya kan? Iya, orang thinking tipenya tidur banget, bangunnya segar gitu. Kurang tidur pemarah. Ya kan ya? Nah itulah, Anda ketahui Anda siapa, maka Anda mengalirkan emosi Anda memang sesuai keunikan Anda pada akhirnya. Formulasi satu orang belum tentu cukup baik untuk formulasi bagi orang lain. Berarti sangat perlu dan penting bagi setiap guru itu untuk mengenali dirinya sendiri. Kenali emosi Anda, akui emosi itu, dan alirkan dengan cara yang sehat itu. Jadi, yuk mulai sekarang pesan saya adalah terimalah emosi negatif dan positif sama baiknya. Selama ini kita cuma ditekankan positive thinking. Betul. Harus bahagia. Kita sering nggak kalau di kelas itu kayak gini, apa kabar anak-anak? Semuanya sehat, luar biasa, Allahu Akbar, semuanya bahagia. Barangkali ada anak yang datang itu waktu datang sudah sedih, mungkin habis dipukul orang tua, mungkin ada begitu banyak perasaan. Pernah nggak kita merasa gini, apa yang kita katakan tuh nggak matching antara otak dengan perasaan kita? Kok kita terasa membohongi diri? Pada kondisi seperti itu yang kita katakan adalah
kok aku zolim ya dengan diriku? Aku ini pasang topeng ya di depan orang. Pernah nggak ikut seminar Ustadz Diva? Apa kabar semuanya sehat? Kita hari sehat berkelimpahan, rezeki luas dan banyak sekali sugih ya. Iya. Pernah gini, seperti aku aja terlilit pinjol. Gimana caranya aku bisa merasakan perasaan sebahagia itu? Rasanya membohongi diri nggak? Betul. Maka saya lebih suka ya kalau kita membuat semacam afirmasi positif. Angka kita itu, perasaan kita itu anggap dari 0 sampai 10, di angka berapa bahagianya? Kalau bahagianya berdua, ditarik ke 10, itu rasanya sesek. Enggak cocok. Pasang rem tangan otak kita. Yang mengatakan, enggak juga kayak gitu aku. Bagaimana kalau kita katakan, misal contoh kita yang terlilit hutang, bukan sugih berkelimpahan, aku mulai hari ini dan seterusnya akan lebih bersemangat dalam bekerja. Sehingga pintu rezekiku akan mengalir dari mana-mana seiring dengan semangatku dan optimisku. Mungkin seminggu kemudian akan berbeda. Karena semangatku yang semakin membara, maka pintu rezeki mengalir sehingga aku bisa melunasi hutangku. Mungkin bulan ke depan baru sugih berkelimpahan barangkali. Ya, yuk. Tahunya seperti itu, cek perasaan Anda. Di mana kadarnya akui ya. Itu yang paling penting. Ya. Betul. Sangat setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Rima pada hari ini. Kemudian sebagai seorang guru, saya juga wali kelas 7 di Sanawiyah. Banyak kasus-kasus yang saya hadapi berhadapan dengan anak-anak itu ada tentang perundungan anak. Itu bahasa Indonesia apa? Ini ya mengolok-olok. Iya, mengolok-olok gitu, mengolok-olok orang tuanya, namanya. Dari zaman dulu itu kayaknya ya. Pekerjaan orang tuanya. Saya sebagai guru yang baru lulus juga gitu kan, belum begitu banyak pengalaman mengenai menghadapi anak-anak yang seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih penyebab anak itu suka merundung? Karena jujur nih, saya sebagai seorang siswa dulu jarang merundung. Saya banyaknya belajar. Iya. Memang sesuai golongan darah tadi, biasanya orientasinya serius dan belajar gitu ya. Aduh. Ya. Pelaku perundungan ini banyak penyebabnya. Kalau kita melihat penyebabnya bisa sekilan itu ya. Mulai dari orang tua yang mungkin melakukan pola asuh otoriter atau sebaliknya permisif. Anak yang barangkali lingkungannya dengan penuh kekerasan, barangkali anak yang barangkali diasuh dengan tidak ada aturan. Banyak hal kalau kita bicara. Kalau kita terkait dengan perundungan, ada relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Tapi kalau bisa gini, saling ngolok-ngolok tapi ketawa ngakak bareng, itu bukan perundungan. Yang kita mungkin di Banjar, kita bisa saling sambat-sambat tapi ketawa ngakak barengan. Tapi jangan ada di antara yang ngakak itu satu yang sedih. Masalahnya kita kadang-kadang nggak tahu siapa yang sedih. Betul. Jangan-jangan di depan orang kita ngakak barengan tapi kita sedih. Nah itulah kita berpikir kenapa kita tadi perlu memikirkan ya menata kata dan sebagainya. Nah kalau kita melihat tadi pernyataan saya tidak ada sekolah yang steril dari bullying. Tugas orang tua itu adalah bagaimana menyiapkan anak punya daya juang. Karena kita melihat karakteristik anak yang dibully itu juga punya karakteristik tertentu. Oke, ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak dikendalikan kecacatan misalnya. Betul. Anak yang disabilitas, mungkin ya, ngomongnya lah yang sumbing lah, macam-macam ya. Akan sangat mungkin menjadi objek untuk anak-anak yang tidak berempati, yang sejak kecil barangkali tidak dilatih untuk berempati dengan orang tua. Nah, anak yang terlalu pintar juga bisa jadi dibully. Anak yang dianggap terlalu culun bisa jadi dibully. Anak yang terlalu cantik bisa jadi dibully. Betul. Yang dianggap gak pinter juga bisa dibully. Ini banyak hal yang kadang-kadang. Ini makanya kita menyiapkan kepada anak-anak kapan dia bisa bersikap, yuk aku ini dibully, apa harus aku lakukan? Itu yang paling penting. Apakah aku melakukan ini dengan melapor kepada guru? Tapi satu sisi anak merasa nanti aku kayaknya cupu ya, apa istilah anak-anak itu yang kalau seandainya tukang lapor, kita tukang mengadu kan gak enak ya. Iya, betul. Ya, kalau kita berani, kita akan kasih tahu kawan kita ngomong secara asertif, kita tidak mau diperlakukan itu. Hanya saja tidak semua anak berani berperilaku dan berkomunikasi asertif. Ini melibatkan rasa percaya diri tingkat dewa. Yang tadi kita sepil, rasa percaya diri sulit dikuatkan kalau pengasuh ayah tidak masuk ke anak. Yang ngomong, stop, aku gak mau lagi ngomong kayak gitu. Tidak semua anak seberani itu. Apalagi kalau kita di rumah sudah gini, ikan tuh mengalah aja, misal kalau bahasa Banjarnya ya. Dengan ading tuh kayak apa? Anak yang terbiasa mengalah, terbentuk pola di kepalanya adalah, aku pun mengalah disambati kawan, aku pun mengalah dipukul kawan. Nggak apa-apa.
Aku memang diciptakan untuk selalu mengalah. Iya, kalau mengalah itu dalam koridor yang baik, dalam konflik, salah satu cara metode penyelesaian masalah adalah salah satu mengalah. Betul. Tapi ada satu sisi kita nggak bisa mengalah. Contohnya mengandang Israel, kita nggak bisa mengalah. Betul. Yang hal kayak gitu yang ditempatkan dengan benar. Maka ketika seorang anak menjadi pelaku perundungan atau bullying, dulunya dia korban yang tidak dipulihkan, kemudian dia menjadi pelaku. Yuk, kita mulai dari sekarang. Anak-anak yang dibully harus dibantu juga, karena suatu ketika dia bisa menjadi pelaku. Apalagi kalau seandainya mungkin dibulinya orang tua dalam hal seperti ini ya. Betul. Ya. Mungkin melatih empati akan sangat baik sekali membuat anak tidak melakukan perundungan dengan orang lain. Melatih empati ini kadang-kadang itu yang pekerjaan yang bisa jadi tidak mudah. Jadi Ibu udah nyebutkan bahwa kalau ada anak mengolok-olok tapi ketawa bersama itu tidak bisa disebut sebagai perundungan. Gitu. Kalau mereka ngakaknya barengan ya. Iya, berarti justru kadang-kadang sambil begayaan sambil menghangatkan. Iya, berarti sebagai kita guru tuh kan kita mesti ada ibaratnya apa definisi dari perundungan biar kita bisa mensortir kasus-kasus yang dilaporkan kepada kami. Gitu. Pelaku perundungan jelas indikatornya ada niat dulu. Memang pelaku perundungan itu ingin niatnya menyakiti, kemudian dilakukan secara terus-menerus. Ya. Dan ini melibatkan relasi kuasa. Ada yang timpang, ada yang anak mungkin merasa aku lebih hebat, lebih pintar, lebih kuat, melakukan kepada anak yang lebih lemah. Karena biasanya korbannya yang dipilih. Tidak mungkin yang melakukan perundungan dengan orang yang lebih kuat. Ya. Biasanya memang sudah ada ketimpangan seperti itu. Dan kalau kita bicara dampak psikologis mungkin tidak terlihat sejak awal. Mungkin setahun 2 tahun akan terlihat bahwa anak itu mengalami kemunduran di bidang akademik, anak itu sering murung dan sebagainya. Tapi kalau seandainya dampak bullying yang fisik akan langsung terlihat dengan sangat nyata, luka lebam, barangkali barangnya sering hilang dan sebagainya. Maka kalau guru barangkali untuk mengetahui niat ada tidak itu otomatis kita harus nanya dengan anak kan? Dengan kecerdasan guru mengasesmen akhirnya tahu ternyata dia ini memang ingin berniat melakukan perundungan. Karena ada juga iseng, Ustaz. Akan sangat beda kan iseng. Nih, di kelas dia anaknya sangat cerdas. Orang lain sudah belum selesai, dia sudah selesai duluan mengerjakan tugas. Anaknya tipe otak kanan atas, tipe intuiting, apa yang dilakukan menghadapi kebosanan? Karena tipe intuiting sangat mudah bosan, buat barangkali pesawat, lempar ke kepala teman terganggu. Kasih lem permen karet, iseng kan ya kadang-kadang ya. Yang dia mungkin tidak ada niat untuk menyakiti, tapi karena bahasa anak sekarang kegabutannya. Nah ini kita perlu ngecek. Ya karena kalau kita bicara kejahatan ada niatnya ya. Terus bagaimana dia mendefinisikan itu sebenarnya memang direncanakan atau tidak sehingga membuat suatu hukuman. Kalau di dalam dunia hukum itu ringan sedang beratnya sangat ditentukan bagaimana proses-proses itu berjalan. Betul. Nah untuk menarik sekali apa-apa yang telah beliau sampaikan kepada kita tentang hal-hal mengenai perundungan, kemudian apa sebelumnya tadi tentang kriminalisasi terhadap guru begitu. Apakah itu patut untuk dikatakan kriminalisasi terhadap guru? Saya itu bukan orang yang berbasis hukum, yang akhirnya nanti menentukan siapa yang salah atau tidak pengadilan. Ya, tapi kita sebagai orang awam kita bisa melihat dari banyak sisi untuk melihat kenapa suatu hal itu bisa terjadi. Ada kebutuhan emosional yang biasanya melatar belakangi kenapa suatu kejadian terjadi. Kalau kita melihat semua pengadilan itu memperlihatkan tren ya bahwa penyebab pembunuhan tertinggi di Indonesia dan pelaku-pelaku kejahatan menurut mereka adalah emosi sesaat. Barangkali apa yang terjadi pada guru tersebut adalah emosi sesaat. Tapi saya sebagai seorang praktisi kesehatan mental, saya mempelajari bahwa emosi itu tidak saja sesaat tetapi bisa jadi meluber. Mungkin guru itu sudah begitu banyak beban. Di balik rasa marah, ada rasa frustasi mendidik anak ini nggak bisa-bisa. Di balik ada rasa marah, ada perasaan tidak dihargai dengan perilaku dan sikap anak itu. Di balik rasa marah, mungkin ada perasaan, waduh kami jadi guru ini dengan gaji kecil dan sebagainya. Walau. Yang pada akhirnya orang melihat bomnya marah. Dan di balik marah ada sejuta rasa. Yang itu yang barangkali kalau kita tahu di balik itu, kita pun bisa lebih adil menyikapi orang-orang yang melakukan kesalahan untuk bisa kemudian bagaimana memperbaiki mereka. Bukan hanya sekedar hukuman-hukuman yang mungkin mereka tidak belajar dari hal tersebut.
Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi bincang kita pada hari ini, kita dengarkan sedikit sepatah dua patah kata quotes of the day pada hari ini. Ya, terkait dengan bullying, sebenarnya siapapun ketika kita berhadapan dengan anak, baik sebagai pelaku ataupun anak itu berperan sebagai korban gitu ya, kedua-duanya kita memandang adalah korban. Anak yang menjadi korban, jelas dia korban sebenarnya. Tapi jika dia tidak dipulihkan, pada suatu ketika dia menjadi pelaku. Tapi ketika kita melihat seorang anak menjadi pelaku, maka bersikaplah adil. Karena bisa jadi hari ini anak itu menjadi pelaku, 20 tahun kemudian bisa jadi dia menjadi pemimpin negeri ini. Kita tidak membayangkan bagaimana ketika Rasulullah tidak membina seorang Umar bin Khattab, maka kita tidak mengenal seorang Umar bin Khattab menjadi khalifah utama di muka bumi ini. So, ketika menghadapi anak menjadi pelaku dan korban, lebih adillah kita memandang kedua-duanya adalah aset bangsa yang perlu diperbaiki. Ya. Dan suatu ketika, kami ulangi kembali, anak-anak yang berperilaku kurang ajar, mungkin mereka hanya sudah begitu lama tidak dipeluk, begitu lama tidak didengarkan perasaannya, begitu lama tidak dihargai, begitu lama tidak merasa dicintai, maka penuhi kebutuhan emosional anak, maka insya Allah anak mampu bersikap taat, penuh kerjasama, dan bisa mempersembahkan karakter mulia di sekitarnya. Demikian sesi bincang kita pada hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.